semua teman-teman, kalau kalau saya analis data itu mulai dari APKL, kita lanjutkan validasi dulu dengan USG. Oh Karena iya. USG itu gunanya untuk memvalidasi, meyakinkan benarkah itu yang kita lihat. Karena kita lihat dari aspek aktual problematik kelayakan layak terpilih tentang belum optimal tersedianya penyebaran informasi open data. Kita masukkan di USG tentang urgensi, seriousness, dan growth. Kalau memang tetap itu, berarti kita angkat. Kita lanjutkan dengan fishbone untuk menganalisis penyebab isu. Nah, penyebab isu ini, isunya kita taruh di kepala, di tulang-tulangnya ini penyebabnya. Caranya mengukur, misalnya, jika kurangnya tenaga pengelola website menyebabkan belum tersedianya penyebaran informasi open data. Betul? Iya. Jika penyebaran informasi melalui website OPD tidak efektif, maka belum terpadunya penyebaran informasi open data. Iya, Pak. Dan seterusnya. Di tulang-tulang ikan inilah yang kita bisa ambil kegiatan yang masuk di kewenangan kita. Oke, ya, kalau begitu lanjut. Lanjut. Ini untuk di tulang-tulang ikannya gimana, Pak? Sudah sesuai atau ada yang mau dirubah, Pak? Ya, makanya caranya menanya itu. Caranya kita harus tanya terbalik. Kan yang ketahui adalah pikiran yang ketahui. Jadi caranya saya hanya menggambarkan bahwa kalau mau menguji benar atau tidaknya itu, kita tanya terbalik. Misalnya, jika penyebaran informasi melalui website OPD tidak efektif, maka mengakibatkan belum terpadunya penyebaran informasi open data. Iya. Ya, jadi di sini kalau saya batasi penyebaran informasi melalui website tidak efektif, OPD apa yang menjadi kewenangannya pikiran kan? Walaupun tidak ditulis, tapi harus kita pahami begitu. Nah, kurangnya tenaga pengelola website ini mengakibatkan belum terpadunya penyebaran informasi open data. Jadi di sini bukan kurangnya tenaga pengelola, kurangnya tenaga yang kompeten dalam mengelola data pengelola website. Walaupun banyak tenaga, kalau tidak kompeten di bidang itu, ya. Nah, jadi artinya di sini tugas kita bukan mengadakan tenaga, tapi melatih tenaga itu supaya kompeten, ya. Siap. Karena kalau kurangnya tenaga tadi termasuk kewenangannya Fitra tidak layak, karena bukan bagian kepegawaian. Tapi kalau kurangnya tenaga yang kompeten dalam mengelola, berarti masuk ranahnya Fitra bisa memberikan coaching klinik. Iya. Oke. Jika tidak semua PD mempunyai website, maka menimbulkan belum terpadunya penyebaran informasi open data OPD. Iya. Pertanyaannya hanya haruskah website saja yang bisa menyebabkan itu? Enggak juga sih, Pak. Bisa klasikal, maksudnya dikirim datanya. Kalau matchingnya di sini, kalau kita bilang tidak semua PD memiliki aplikasi atau apa tentang pengolahan data. Ya, iya. Berarti kita nanti bisa saja menyatakan bahwa nanti website yang lebih tepat. OPD memiliki aplikasi penyebaran dan pengelolaan data. Apa istilahnya? Pengelolaan data atau apa istilah itu? Oke, kira-kira begitu. Jadi, ya, adanya ini matching-nya ya. Jadi nanti bisa jadi karena masuk ranah kita sudah ini, berarti bisa jadi pikiran berkoordinasi supaya OPD itu menyiapkan aplikasi, apakah dia website atau apa untuk yang mengelola data itu, supaya bisa terjadi data open data. Iya. Tidak semua OPD mempublikasikan data terbuka melalui website. Nah, jadi kembali lagi jangan kita doktrin website. Tidak semua OPD bisa mempublikasikan datanya secara terbuka. Ya, iya. Jadi jangan langsung dikunci websitenya. Walaupun nanti rujukannya
pikiran bahwa website yang lebih tepat. Nanti di dalam gagasan pecahan isu. Oke. Publikasikan data secara terbuka. Oke. Oke, aman. Lanjut. Menindaklanjuti isu yang telah dipapar. Oh, langsung saja. Ini rancangan tahapan-tahapannya, Pak. Ya. Berukur dari visi dan misi kabupaten, terwujudnya masyarakat Kabupaten Morowali Sejahtera bersama dengan misi meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan infrastruktur daerah sehingga mengurangi kesenjangan wilayah dan terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan bahagia. Gagasan pertama, gagasan pemecahan isunya adalah portal Satu Data Morowali sebagai media terpadu penyebaran open data OPD Pemda. Oke. Kegiatan pertama melakukan FGD bersama kepala dinas, kepala bidang, dan kepala seksi, serta tenaga ahli dalam pembangunan portal Satu Data. Substansi yang terkait di sini adalah manajemen ASN. Tahapan pertama kayak lain modelnya pikiran ini. Ya. Kalau kita sebenarnya kegiatan, kemudian kegiatan, baru tahapan kegiatan, baru output, baru keterkaitan dengan mata pelatihan. Bukan begitu sebenarnya? Oh iya. Ya, jangan kita nanti penguji bilang kenapa bikin lain. Oh iya Pak, nanti saya rubah formatnya sesuai dengan yang Bapak. Ya, sesuai dengan ini. Nanti dikira lagi saya bikin format baru. Oh iya Pak. Atau format dari mana? Pikiran lihat. Ini kemarin saya ikut format dari Pak Bambang Kasih yang di agenda 2. Oh enggak. Kalau menyangkut masalah ini agenda 4. Agenda 2 itu yang mau cocokkan dengan materi yang dibawakan. Oh iya Pak, siap. Nah, sehingga jangan kita kembali ke format yang sebenarnya. Jadi siap, kegiatan, output, kemudian keterkaitan nilai-nilai mata pelatihan. Oh, siap Pak. Ya, baru keterkaitan visi misi, keterkaitan atau penguatan nilai organisasi. Nah, itu. Nah, sehingga kalau kegiatan yang saya sarankan, kegiatan itu relevan ya atau simetris dengan keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 3. Iya. Kemudian keterkaitan dengan penguatan visi misi daerah. Iya. Jadi visi misi yang diambil adalah visi misi daerah. Iya. Walaupun ada visi misi OPD kita silakan. Tapi karena dia dari daerah di background. Kalau mau cantumkan juga visi misi daerah yang diperkuat silakan. Yang penting harus ada visi misi daerah. Kemudian nilai organisasi, penguatan nilai organisasi. Nilai organisasi mana yang diperkuat? Itu kegiatannya. Iya. Kalau belum ada nilai organisasi kita naik ke atas, ya. Mungkin ke provinsi atau ke kementerian. Sehingga tahapan kegiatan itu berada di bawah level dari kegiatan. Jadi turunkan ini tahapan kegiatan ini. Kenapa? Karena tahapan kegiatan terkait dengan nilai-nilai mata pelatihan agenda 2. Kalau kegiatan terkait dengan nilai mata pelatihan agenda 3. Iya, yaitu pelayanan publik, WOG, dan manajemen SEN. Iya. Kalau ketahapan kegiatan terkait dengan nilai-nilai dari akuntabilitas nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Iya, Pak. Begitu. Jadi kalau perlu dikasih garis pembatas. Karena kalau begini modelnya, nanti kita tahu siapa yang mana yang terkait dengan mata pelatihan. Kemudian nilai-nilai di sini, nilai-nilai terkait dengan nilai mata pelatihan. Karena 2, agenda 3 dan agenda 2. Siapa Pak? Kemudian mencantumkan nilai dalam tabel ini, tidak usah panjang penjelasannya, cukup misalnya nilai dasar, cukup misalnya kalau ketahapan langsung saja terkait dengan nilai mata pelatihan 3, sudah kita tahu apa di situ, misalnya komitmen mutu tentang apanya. Itu etika publik apanya. Nah, jadi di bold itu komitmen mutu dan etika publik, dalam kurung itu yang biasa atau miring. Iya. Italik. Nah, kegiatan, kalau kegiatan begini modelnya, kalau saya sarankan kegiatannya itu kita yang biasa ada wajibkan kegiatan pertama persiapan pelaksanaan aktualisasi, ya.
Siap. Apa isinya kegiatan? Itu kegiatan pertama itu konsultasi dengan mentor. Tahapan pertamanya. Tahapan keduanya koordinasi dengan stakeholder internal. Kenapa? Karena kalau ini pikiran sudah gabung ini. Kalau mentor atasan kita tidak bisa disebut FGD. Oh iya Pak. Kita konsultasi secara khusus. Kenapa? Kan atasan kita. Yang bisa kita FGD atau koordinasi adalah stakeholder internal selain dari mentor kita. Iya Pak. Ya. Nah, itu jadi pertama konsultasi dengan mentor, kedua koordinasi stakeholder internal, ketiga penetapan atau pengusulan tim kerja. Nah, kenapa perlu tim kerja? Karena kita ingin mengaktualisasikan WOG, pelayanan publik, manajemen ASN. Iya. Secara psikologi begini teman-teman sekalian. Ketika kita masuk, pikiran tiba-tiba masuk yang masih muda, langsung membuat portal satu data Morowali sebagai media tempat penyebaran open data. Mungkin saja ada orang setuju. Tapi saya tidak yakin kalau semuanya langsung setuju. Pasti dia pikir, kalau bahasa di sini bilang, ini enak sekali anak-anak. Baru anak kemarin sore tiba-tiba ada baru-baru di sini. Ya, ada nilai nasionalisme yang harus kita dukung, saling menghargai. Sehingga kita buat koordinasi, baru ya caranya pikiran, saya yakin pasti sudah tahu. Bikin rapat, koordinasi baru sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu, saya sebagai CPNS di sini dapat tugas aktualisasi. Tapi saya merasa saya tidak punya kemampuan apa-apa tanpa didukung oleh Bapak Ibu yang sudah senior di sini, yang lebih paham. Iya Pak. Tapi mohon izin, saya mau sampaikan. Nah, sampaikan saja bahwa yang saya lihat selama di sini masalahnya ini. Tapi di benak pikiran saya, kira-kira bagaimana caranya membuat supaya data kita bisa terkoordinasi. Pasti dia bilang, oh bikin saja portal ini. Oh iya, makasih banyak. Kalau begitu, mengadopsi apa yang disarankan oleh Bapak Ibu, maka kita akan mencoba. Tapi tolong izin bantuannya Bapak Ibu, minimal membantu menginformasikan kepada orang lain ketika ada yang bertanya, karena saya yakin Bapak Ibu lebih paham. Nah, itu sudah aktualisasi dan nasionalisme saling menghargai, sopan santun, ya itu gunanya. Nah, setelah itu tentu karena pikiran ini ingin membuat portal satu pintu, maka tadi setelah ada tim kerja itu, kegiatan kedua kita tentu kita bagaimana menyiapkan bahan dan alat atau penyusunan atau pembuatan media ini, portal ini. Iya. Nanti orang bilang sudah ada Pak, walaupun sudah ada. Ya, walaupun sudah ada tapi belum sempurna, kita sempurnakan. Nah, tentu tuh tahapannya pembuatan portal ini, pertama mencari referensi terkait dengan masalah portal satu pintu, kedua menyiapkan alat tambahan, ketiga membuat bekerja sama dengan tim ahli. Iya. Ya, ya. Tentu kalau outputnya tim ahli itu pasti ada juga kita punya kontrak kerjasama, ya. Nanti siapa Nah, berarti ketiga kegiatannya kita adalah rapat uji coba launching. Iya. Rapat tim uji coba launching. Nah, rapat tim uji coba launching itu berarti kita pemaparan tentang ide kita tentang itu, portal itu. Kemudian kedua minta masukan saran dari anggota tim kerja. Kemudian ketiga finalisasi launching dari portal itu. Nah, kegiatan keempat silakan pelaksanaan itu, model seperti apa pelaksanaannya. Saya hanya mencampur kegiatan persiapan itu. Silakan apa-apa yang pikiran melakukan. Beberapa kegiatan di situ terserah. Kemudian di penutup, saya minta satu harus lagi masuk lagi yang namanya monitoring evaluasi. Nah, monitoring evaluasi di situ tahapan kegiatannya cuma 3. Karena setiap kegiatan minimal 3. Pertama, pengukuran capaian. Jadi pengukuran capaian ini kita akan mengukur semua tahapan yang pikiran lakukan dibagi dengan tahapan yang direncanakan dikali 100%. Jadi itu ditahu berapa persen. Kemudian dari hasil tes kita di pelaksanaan nanti ada angket atau apa mengetahui apakah orang-orang sudah paham dengan namanya portal, melaksanakan portal. Coaching klinik boleh ada dalamnya, kemudian pelaksanaan. Akhir nanti kegiatan kita apa sukses apa, kita ukur lagi berapa orang yang paham, sejauh mana terlaksana. Jadi disandingkan antara angket pertama dan angket terakhir, istilah pencapaian kualitas. Ya.
Nah, itu ukur capaian, jadi fisik dan kualitas. Nah, kemudian yang kedua, karena kegiatan ini selama 1 bulan tidak bisa diukur dampaknya, maka kita bikin testimoni. Testimoni itu boleh divideokan, boleh secara tertulis. Siapa-siapa yang kita minta pendapatnya testimoni, atasan kita. Pertama, pimpinan, pengguna penerima manfaat. Kedua, siapa mitra kita? Mitra-mitra OPD itu. Barangkali salah satunya atau berapa. Kemudian ketiga, barangkali siapa penerima manfaat lainnya. Oh iya, Pak. Oke, tahapan ketiga, jadi kedua testimoni. Tahapan ketiga, apa-apa kira-kira yang merupakan belum maksimal, terutama tadi berbicara kecakupannya, scoping, belum semua kecamatan di dalam kabupaten itu kita coba ambil datanya, karena terbatas waktu. Makanya dengan kualitas itu, makanya kita bikin rencana tindak lanjut. Tahapan ketiga, apa-apa kita mau rencana tindak lanjut, kan jangka menengah dan jangka panjang. Yeah. Sehingga nanti di penutup kegiatannya, semua teman-teman, kalau biasa maka ditulis penutup, kesimpulan dan saran. Kalau aktualisasi, penutup, kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Oh iya. Begitu, itu pengantar awalnya saya. Silakan, apa yang pikiran mau, silakan lanjutkan pikiran. Baik. Pak, izin Pak, tadi yang Pak maksud dengan kerjasama dengan OPD ini, kan waktu terbatas 30 hari. Untuk mengumpulkan data itu kan agak mustahil sampai semua data OPD saya ambil. Itu boleh Ya, saya makanya ambil 10 atau 15 OPD terdekat dulu yang sampel saja. Iya. Nah, makanya nanti di jangka menengah dan jangka panjang baru kita ambil semua itu OPD. Oh iya, Pak. Karena keterbatasan waktu tidak mungkin kita mampu menyelesaikan itu dengan 1 bulan. Semua teman-teman harus sampel, scoping namanya, batasi. Berarti cakupannya. Siap, Pak. Berarti tampilan untuk sistemnya ini, apakah saya buka semua OPD, tampilkan saja sebagai tampilan dia, atau saya ambil sesuai dengan data yang telah saya kumpulkan? Tampilannya kita bisa tampilkan semua, tapi nanti kita jelaskan yang kita baru kita jangkau untuk jangka pendek ini OPD-nya. Jadi dikasih lihat semua, baru setelah itu kita kasih lihat yang kita sudah mulai, yang kita mulai aktualisasi. Siap. Beberapa OPD. Ya. Siap. Kira-kira seperti itu bahasanya. Silakan. Kalau di pelaksanaan, kewenangan penuh kepada saudara, karena saudara yang tahu apa-apa yang dilaksanakan. Baik, Pak. Tapi kalau menyangkut pada ke depan persiapan itu, saya mau seragam. Dengan penutup terakhir seragam. Supaya, karena kita dipersyaratkan minimal 4 kegiatan. Ya, minimal 1 kegiatan 3 tahapan. Baik, Pak. Oke. Saya kira sudah bagus tadi. Siap. Kita gunakan apa nih? Zoom Free atau Pro? Free ya? Kayaknya saya salah login. Saya udah pakai akun yang berbayar, tapi terbatas 40 menit gini. Nanti diperpanjang lagi kalau kita mau pakai. Oh, siap, Pak. Izin Opa boleh bertanya? Monggo. Iya, silakan. Izin Opa mengenai kasih tabel. pikirannya, nanti menyesuaikan teman-teman. Silakan, siapa lagi? Baik, Pak, terima kasih. Mengenai tabel visi misi. Mengenai tabel visi misi Opa, apakah dengan visinya juga mau ditampilkan atau misinya saja, Opa? Ya, kenapa? Atau dua-duanya disebutkan visi misinya dua-duanya, Opa? Kalau visi misi berarti pertama visinya dulu. Ya, visi dulu. Setelah visi, baru kita lihat misi berapa ya. Satu kali saya disebut visi, karena cuma satu visinya. Nanti berikutnya kegiatan itu terkait dengan misi itu berapa. Oh iya, Pak. Kemudian Opa mengenai visi misi kan Morowali sekarang lagi tahap perubahan RPJMD, Opa. Jadi visi misinya dulu itu yang dulunya 7 menjadi 5 sekarang, Opa. Cuman kan yang 5 itu belum masih rancangan. Apakah yang kami gunakan yang lama, Pak, Opa, atau yang tahap rancangan ini, Opa? Yang berlaku yang mana? Yang lama masih berlaku? Yang lama Opa masih berlaku karena belum ada karena yang baru ini masih rancangan. Berarti yang lama yang lama karena yang rancangan belum bisa karena belum ada launching-nya kan? Iya, belum ada juga. Pengesahannya dari DPR dengan ini belum. Iya, belum. Yang lama ya masih berlaku. Oh, iya, siap. Terima kasih, Pak. Iya, makasih.
Siapa lagi? Saya mau teman-teman nanti sebelum, jadi tanggal berapa terakhir kita serahkan ini atau kita tanda tangan ya. Karena kita di 26 Oktober ya. 26 Oktober. Kemudian berarti di 23 Oktober itu sudah harus kita tanda tangan, boleh? Nah, siapa kira-kira teman yang bisa mewakili temui saya di Palu? Saya serahkan teman-teman. Mohon izin, Opa. Monggo. Opa, Tabe, mohon izin, Opa. Silakan. Opa, mohon izin. Kan terakhir Ya, kami silakan. harus tanda tangan tanggal 23, Opa. Ya. Bolehkah kami konsultasi langsung dulu, Opa? Maksudnya saya pribadi begitu, Opa. Nggak tahu kalau teman-teman konsultasi langsung sebelum tanda tangan, Opa. Mohon arahan, iya. tak, Opa. Iya. Sebaiknya kalau dimungkinkan ada yang mau ketemu, karena di situ kan ada kita adalah lembar konsultasi ya. Makanya teman sebentar sebelum berakhir kita ini dipoto kita punya screen ini supaya dijadikan bukti bahwa kita konsultasi via Zoom. Adakah saya kirimkan itu lembar konsultasi? Iya, ada, Opa. Semua mensyaratkan ya. Jadi jangan membandingkan dengan kos lain, karena itu cara sendiri membuktikan bahwa kita memang konsultasi. Saya ingatkan teman-teman, kalau maaf, hari ini sedikit karena saya di pinggir jalan, di teras ini. Jadi membuktikan kenapa? Karena pemahaman saya, karena saya orang hukum itu bukan menyangkut kebenaran semata, tapi pembuktian. Ya, belum tentu penguji bertanya apakah Anda konsultasi, tapi bagian yang dinilai adalah koordinasi dan konsultasi. Kenapa di dalam nilai ASN kita, manajemen ASN itu salah satu nilai dari ASN itu adalah menghargai konsultasi dan koordinasi. Ya, makanya ada teman-teman nanti bikin itu. Ini karena cuma Zoom, ditulis via Zoom. Nanti kapan ketemu kemari, persyaratan tanda tangan persetujuan, saya tanda tangan semua itu berapa kali lewat Zoom. Apa bisa dikonsultasikan, Opa? Sebaiknya ditulis dalam lembar konsultasi itu minimal sesuai dengan kegiatan itu. Minimal sesuai dengan jumlah kegiatan. Jadi setiap kegiatan itu, judul kegiatan itu masukkan di dalam lembar konsultasi. Apa arahannya, Opa, di situ? Silakan kalau ada yang mau ke rumah. Kalau saya memang syaratkan begitu supaya kita bisa lebih pahami, karena kalau lewat Zoom begini ada keterbatasan. Bisa jadi karena mungkin signal tidak bagus, apa yang saya jelaskan belum tentu ditangkap. Nah, kedua, saya kan tidak bisa lihat langsung apa hasilnya teman-teman. Kenapa? Yang akan dinilai nanti kan selain cuma niat tulis kita kan ada beberapa hal tentang penguasaan, individu Anda, tentang style atau model rancangan kita, nah, itu juga dinilai. Jangan tidak sesuai. Makanya tadi langsung saya koreksi pikiran. Kemudian kemampuan oral, nah, tentu nanti kita sebaiknya di tanggal 23 itu latihan presentasi. Teman-teman latihan presentasi. Kemudian kemampuan menjawab ilmiah, ya itu. Jadi kemudian penampilan, bagaimana cara kita untuk menjawab. Karena namanya diuji orang ini. Kalau pengalaman saya, karena Opa juga selain dari suara ini, Opa juga lawyer. Cara kita menyapa hakim itu mempengaruhi putusan pengadilan. Dengan kasus yang sama, tapi caranya orang menjawab mempengaruhi keputusan pengadilan. Nah, saya juga bisa menguji, saya jujur, saya buka. Cara orang menjawab itu mempengaruhi nilai saya. Kenapa? Ingat teman-teman, yang kita aktualisasikan di sini adalah nilai-nilai, bukan pekerjaan. Jadi walaupun Anda tulis sederet di situ nilainya nasionalisme, tapi kalau cara Anda menjawab tidak menggambarkan sopan santun, ya, tidak menggambarkan tanggung jawab, bagaimana kita mau menilai? Terutama teman-teman, jangan jawab dengan kata mungkin. Jangan. Iya Pak, mungkin ini, itu sudah hilang kata tanggung jawab di situ. Berarti Anda tidak yakin. Kan
biasa ada orang, apakah gaya bahasa atau apa? Ya mungkin Pak, karena ini ya dimungkinkan sudah tidak ada nilai akuntabilitas, tidak ada nilai komitmen mutu di situ, sudah jatuh. Ya latihan kita nanti. Oke, silakan. Masih ada yang bertanya sampaikan, Ibu Dokter? Saya siap menunggu. Nanti saya Sherlock. Iya, terima kasih Opa. Sherlock. Saya di Alhamdulillah, Kelapa makasih Gading. banyak Opa. Ya, sama. Ya, siapa lagi? Opa, izin Pak, saya mau bertanya. Siapa yang mana ini? Kemarin saya susah lihat siapa mana. Pak Siti Fatim. Nah, mana? Izin Ya, silakan. roomnya mau diperbaharui dulu, kayaknya udah mau habis dalam waktu 20 Oh ya, detik. perbarui dulu. Oh iya. Perbarui dulu.